Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di hari ke-23 di bulan Al-Quran ini. Di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat yang ke-11 sampai 16. Temanya adalah setelah Allah memberikan bimbingan akhlak Al-Karim kepada kekasihnya Rasulullah SAW, Allah kemudian menjelaskan tentang keagungan dan keutamaan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki tentunya ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis yakni malaikat yang mulia lagi berbakti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Jangan lakukan hal seperti itu lagi setelah hari ini, sebab ayat-ayat ini yakni Al-Quran serta ajaran yang engkau sampaikan kepada tokoh-tokoh tersebut wahai Muhammad, kata Allah, adalah nasihat dan pelajaran bagi makhluk yang harus dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berakal. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Barang siapa di antara hamba Allah yang ingin kebaikan, maka ia akan mampu mendapatkan manfaat dari Al-Quran, memperoleh pelajaran dan petunjuknya. Ulama tafsir berkata, setelah nasihat Allah di atas, Rasulullah SAW tidak pernah lagi bermuka masam kepada orang-orang yang fakir. Orang fakir di majelis beliau adalah pemimpin. Jika Abdullah bin Maktum menghadap beliau, beliau membentangkan surban dan beliau bersabda, selamat datang, ahlan wa sahlan, bagi orang yang karenanya Tuhanku mengkritik kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan dan keagungan Al-Quran fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, ai huwa fi suhufim mukarramatin indallah. Al-Quran berada dalam lembaran-lembaran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, ai artinya aliyatul qadri wal makanah, munazzihatun an yadi syayatin wa an kulli najasin wa naqsin. Tinggi kedudukannya dan suci dari tangan-tangan syaitan dan dari segala yang kotor dan dari segala kekurangan. Bi aidi safarah, di tangan para penulis yakni para malaikat. Bi aidi malaikatin ja'alahumullahu sufara bainahu wa baina rusulih, di tangan para malaikat Allah yang dijadikan sebagai perantara di antara dia Allah dengan Rasulnya. Kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Ai mukarramina mu'azzamina indallah atqiya'u wa sulaha'u, bahwa para malaikat itu dimuliakan dan diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa lagi soleh.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Abasa ayat yang ke-11 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala ketika setelah menegur kekasihnya, kemudian Allah menerangkan keagungan dan keutamaan risalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan, ditulis oleh para malaikat yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita dalam hidup kita selalu mendapat bimbingan dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.